Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas karakteristik dan konteks hubungan industrial. Jadi sebelumnya kita masuk ke materi inti, jadi ini perlu kita awareness ya, kita sampaikan bahwa kita akan belajar apa nanti dan hubungannya dengan eh, hubungan dengan industrial ini apa? Posisi mata kuliah ini sebenarnya merupakan eh, mata kuliah lanjutan ya dari mata kuliah MSDM gitu. Nah, dari MSDM ini ya setelah kita mengetahui materi-materi tentang ada yang masih ingat nggak kalau MSDM nih kita belajar tentang apa? Mungkin kita belajar tentang eh, analisis pekerjaan ya. Terus analisis kebutuhan pekerjaan. Ya, kita mengidentifikasi berapa kebutuhan pekerjaan untuk sebuah organisasi. Lalu dari kebutuhan itu, ya, kita lakukan sebuah rekrutmen. Rekrutmen yang dilakukan, kalau kita boleh review, itu harus berbasis apa? Nah, berbasis pada tadi kebutuhan analisis pekerjaannya dulu apa? Sehingga pada saat di deliver ke masyarakat, ya, pekerjaan ini jelas kebutuhan kompetensinya seperti apa, ekspektasi KPI-nya seperti apa, ya. Nah, selain MSDM, hubungan industrial ini juga mempelajari tentang strategi operasi atau strategi organisasi. Ya. Lalu selain strategi juga kita juga masuk pada pembelajaran tentang eh, perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini penting juga. Ya, kenapa? Karena kita akan mengukur komitmen daripada individu ya dengan individu yang lain, bagaimana dia melakukan pekerjaannya, dia menyerap nilai dan mendeliver sikapnya kepada individu-individu yang ada di sekitar dia. Ya, dari individu-individu yang berkumpul nih menjadi sebuah kelompok, lalu dari sebuah kelompok ya berada dalam sebuah organisasi yang memiliki suatu visi dan misi. Nah, untuk membuat hal tersebut menjadi smooth, penting untuk dipelajari hubungan industrial. Kenapa? Kalau misalnya kita memiliki budaya, kita punya value, perusahaan, organisasi, nah kita perlu instrumen untuk bisa menyampaikan hal tersebut kepada individu-individunya. Nah, namun hal tersebut itu juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Makanya si hubungan industrial ini ya posisinya bukan hanya mempelajari bagaimana hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan individu dengan organisasi, namun juga mempelajari tentang bagaimana individu perusahaan dengan skala MSDM secara makro, yaitu masyarakat luas. Makanya ada 3 hal penting yang disoroti, yaitu ekonomi, ya, selain ekonomi apa? Sosial dan politik. Semoga rekan-rekan semua semakin penasaran, jadi kita bisa menghidupkan kelas ini dengan baik. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan industrial dengan MSDM. Baik, kita lanjut ya pada slide selanjutnya. Nah, di sini hubungan industrial itu terkait dengan berbagai disiplin ilmu. Di antaranya MSDM, nah, strategi organisasi dan perilaku organisasional. Elemen-elemen kunci dalam MSDM ini merupakan satu, keyakinan dan asumsi yang mendasari ya, berkaitan dengan strategi, tanggung jawab manajerial dalam MSDM, serta perhatian pada tugas organisasional yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Nah, dengan mempelajari hubungan industrial, rekan-rekan dapat 3 mata kuliah juga ya.
Saya pastikan rekan-rekan juga sudah mempelajari terkait MSDM, strategi organisasi, dan perilaku organisasi. Oke, kita lanjut. Nah, pendekatan dalam MSDM, kita mempelajari tentang model keras yang fokus pada organisasi dan model lunak yang fokus pada karyawan. Lalu tujuan utama dari MSDM yaitu menciptakan organisasi yang lebih produktif, efisien, dan kompetitif. Manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai tantangan bagi keberadaan dan operasi serikat pekerja. Karyawan yang merasa puas akan memiliki komitmen yang tinggi dan mau bekerja sama dalam perserikatan. Sementara itu, keberadaan serikat pekerja penting dalam menjamin keberhasilan kebijakan MSDM. Sampai sini kira-kira udah tergambar ya, apa hubungan MSDM dengan serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini posisinya ada di mana? Karena hubungan industrial ini mencoba menghubungkan ya, mata kuliah MSDM yang sebelumnya kita belajar terkait apa coba? Ya, MSDM kita belajar terkait apa? Bagaimana kita menganalisis kebutuhan pekerja, ya. Bagaimana kita menganalisis sebuah pekerjaan, lalu melakukan rekrutmen dari analisis kebutuhan tersebut. Ya, setelah analisis kebutuhan tersebut diciptakan, dibentuk, ya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kita akan merekrut, ya, melakukan rekrutmen, lalu seleksi, hingga memberikan pengembangan karir. Itu yang ada di MSDM. Nah, semoga teman-teman tidak berhenti untuk penasaran. Setelah MSDM, ya, itu ada hubungan industrial. Hubungan industrial ini mencoba menyambungkan komitmen kerja, ya, komitmen karyawan khususnya, ya, dengan pekerjaan tersebut dengan adanya serikat pekerja. Bagaimana tadi dijelaskan, kalau karyawan merasa puas akan memiliki komitmen tinggi. Nah, puasnya bagaimana nih? Puas dengan pekerjaannya atau puas dengan gajinya, ya, dan mau bekerja sama dalam perserikatan. Jadi, di statement ini menjelaskan bahwa karyawan yang puas, dia akan komitmen dan dia akan ikut berkontribusi dalam sebuah perserikatan. Dan keberadaan serikat pekerja ini penting dalam menjamin keberhasilan kebijakan MSDM. Apa sih kaitannya keberhasilan kebijakan MSDM ini? Nah, diantaranya ada, tadi sudah kita bahas, salah satunya apa? Mata kuliah perilaku organisasional. Di dalamnya nanti ada budaya kerja yang harus diinternalisasikan kepada individu-individu pekerja. Oke, bagaimana mendeliver hal tersebut? Beberapa penelitian telah menjelaskan bahwa untuk menginternalisasi budaya kerja, ya, salah satunya bisa dengan pelatihan, sosialisasi, ya, poster-poster yang ada di kantor, gitu ya, yang ada di pabrik, misalnya budaya kerja K3, ya, safety first. Nah, itu biasanya kampanyenya selalu ada di, misalnya di sudut-sudut atau di pampang, ya, di tempat-tempat bekerjaan yang rawan risiko terjadi kecelakaan. Lalu, bagaimana kebijakan safety first ini, budaya kinerja ini disampaikan dengan baik? Kebijakan MSDM ini, ya, budaya kerja ini diinternalisasikan melalui hal tersebut. Nah, sekarang hubungan industrial juga merupakan salah satu instrumen untuk mencapai dan mengkampanyekan budaya kebijakan MSDM, ya, dengan baik kepada para individu-individu di dalam sebuah organisasi. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanya? Semoga sudah terbayang. Kira-kira kita akan belajar apa sebenarnya? Oke, kita akan balik ke slide selanjutnya. Oke, kita akan mulai lagi, ya, setelah kita membahas tentang hubungan industrial dengan MSDM. Kali ini kita akan bahas tentang hubungan industrial dengan strategi organisasi. Nah,
strategi organisasi itu untuk apa di dalam di dalam mata kuliah hubungan industri. Jadi gini teman-teman, kita butuh strategi dalam mengendalikan kinerja karyawan. Berbagaimanapun, kinerja karyawan itu harus ditreatment dengan sebaik mungkin, ya, ditreatment dengan berbagai macam cara untuk menghasilkan apa, ya, output dan outcome perusahaan sesuai dengan ekspektasi. Nah, hal ini berpengaruh juga dalam perilaku karyawan melalui struktur organisasi yang sesuai dengan strategi organisasi. Perilaku karyawan erat kaitannya dengan pembahasan dari apa? Perilaku organisasional. Jadi ini sangat kompleks, teman-teman. Bagaimana menyambungkan satu mesin dengan satu teori dengan fakta-fakta yang ada. Baik, kita akan mulai. Menurut Friedman, strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja itu melalui satu, pengendalian langsung. Ya, ini kalau kita biasanya tuh kita di supervise, ya, terus kita diaudit, ya, lalu kita dinilai KPI-nya untuk meminimalkan penyimpangan dari industrial. Nah, ini sering kita temukan, tapi ya, ada juga yang melalui otonomi tanggung jawab. Jadi rekan-rekan dilepas atau memberikan peluang yang mengencourage. Jadi teman-teman punya kreativitas, teman-teman punya kemampuan, itu didorong sama organisasi untuk menciptakan apa? Output yang diinginkan perusahaan. Tentunya hal ini harus juga apa? Ya, sebelumnya ya individu ini ya yang dengan otonomi tanggung jawab itu harus terinternalisasi dulu budaya kerja. Visi misi perusahaan juga harus sudah diinstal. Oke, ya biar lebih paham mungkin kita coba bahas di step selanjutnya. Nah, peran manajemen dalam hubungan industrial yang penting adalah mencapai tingkat usaha kerja fisik dan mental karyawan. Jadi bagaimana output dan outcome-nya itu tercapai. Jadi baik nanti dengan cara otonomi tanggung jawab, ya, maupun dengan cara supervisi yang ketat, ya, organisasi ini mendapatkan manfaat dengan adanya rekan-rekan semua. Manajemen menjamin bahwa karyawan secara nyata melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan mencapai standar tertentu. Kalau kita dengar nih kan, generasi milenial itu sebaiknya, nah dari beberapa riset, sebaiknya diberikan sebuah tantangan, diberikan sebuah fasilitas, ya, didorong untuk mencapai sebuah tujuan bersama, tapi dengan cara mereka. Nah, bagaimana organisasi mentreatment generasi milenial yang seperti itu untuk tetap mencapai tujuan bersama-sama? Apakah bisa tanpa dengan supervisi yang ketat, tanpa auditing? Nah, ini menjadi tantangan perusahaan-perusahaan zaman sekarang, ya, khususnya startup. Nah, mungkin ini bisa sangat menjadi bahan diskusi kita. Ya, bahan diskusi kita. Nah, di slide selanjutnya, pengaturan karyawan melalui strategi organisasi ini, ya, ada dua pendekatan. Pendekatan universal dan situasional. Apa sih universal dan situasional ini? Jadi, kalau kita mau melakukan treatment kepada karyawan untuk mencapai tujuan bersama, tadi ada dua pendekatan atau dua cara. Nah, pendekatan universal dan situasional ini kayaknya lebih seru kalau kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jadi, silahkan rekan-rekan cari referensi ilmiah, baik itu dari jurnal, dari buku, dan juga pendapat teman-teman semua, beserta fakta yang ada di lingkungan rekan-rekan semua, ya, untuk mengkaji sebenarnya pendekatan universal ini seperti apa dan situasional ini seperti apa. Semoga semakin semangat untuk memberikan kontribusi dalam pembelajaran ini dan kita bisa sambil belajar bersama. Selamat berdiskusi. Nanti saya akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hubungan industrial
dengan perilaku organisasional.